Apakah itu bos? Apakah itu leader? Mungkin sebagian besar dari kita menganggap keduanya itu sama saja. Namun kenyataannya, jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, kedua kata tersebut mempunyai pencitraan yang berbeda. Leader versus boss. Mari kita bahas. Bos sering sekali dicitrakan sebagai seseorang yang menduduki suatu posisi, memegang kendali, dan memberikan perintah dengan cara mendominasi kepada bawahannya. Sedangkan leader dicitrakan sebagai seseorang yang menuntun bawahannya, sebagai rekan kerja yang mampu mempengaruhi sehingga bisa mencapai tujuan dan membuat perubahan tertentu. Jika kita tarik benang merahnya, maka bos adalah seseorang yang menggunakan kekuasaan, posisi, untuk mendominasi seorang bawahannya. Sedangkan leader adalah seorang yang menggunakan posisinya untuk memimpin, memotivasi, bahkan menginspirasi orang lain. Tidak termasuk hanya bawahan maupun peers atau atasannya. Sebagai seorang leader atau pemimpin, haruslah mempunyai 3 kualifikasi, yaitu ethos, logos, dan pathos. Di mana ethos berbicara tentang kredibilitas, logos berbicara tentang logika, seorang yang harus berpikir secara rasional berdasarkan argumentasi yang tepat dengan praktek dan logika yang masuk akal. Sedangkan pathos adalah emosi, sehingga seorang leader haruslah seseorang yang dapat mengendalikan emosinya. Jika kita berbicara tentang antara bos dan leader, mereka mempunyai style dan gaya masing-masing. Di mana bos lebih mengutamakan commanding, sedangkan leader cenderung menggunakan afiliatif. Apakah commanding itu? Apakah afiliatif itu? Mari kita bahas. Commanding itu adalah suatu gaya di mana seseorang menggunakan posisinya untuk memberikan perintah kepada bawahannya. Gaya seperti ini akan mengakibatkan moral dari bawahan menjadi turun. Di samping itu, bos akan lebih berfokus pada hasilnya. Seperti apa sih contoh gaya kepemimpinan commanding itu? Misalkan, Kak adalah seorang manajer baru di perusahaan X. X adalah seseorang yang berdedikasi kepada perusahaan. Hal ini tunjukkan Kak merupakan seseorang yang mendapatkan award di perusahaan sebelumnya maupun perusahaan yang sekarang. Namun, selama masih staff, Kak itu mempunyai kompetensi yang luar biasa tingginya. Sehingga dia mempunyai ekspektasi ketika menjadi seorang manajer, bawahan bisa seperti dia ketika mengerjakan sesuatu. Nah, Kak ini menjadi sangat amat keras dalam berkomunikasi, memberikan perintah dan arahan kepada bawahannya. Sehingga bawahan pun merasakan tertekan. Berkat arahan dari Kak, memang perusahaan bisa mencapai tujuannya secara efektif maupun efisien. Mampu juga untuk menyelesaikan berbagai macam proyek, baik yang besar maupun kecil, yang gampang maupun yang susah. Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah bawahan Kak yang digadang sebagai salah satu karyawan yang berprestasi dan sempat mendapatkan pujian dari klien-kliennya, akhirnya mengundurkan diri dari PT-nya. Bagaimana dengan afiliatif? Afirmatif di sini adalah suatu gaya kepemimpinan yang menciptakan kolaborasi antara kedua belah pihak, sehingga baik pimpinan maupun bawahan mempunyai level yang setara, di mana pemimpin pun di sini bisa memberikan arahan yang tepat, memotivasi bawahan, maupun dapat melakukan koreksi jika bawahan melakukan kesalahan. Di lain sisi, bawahan di sini pun juga bisa sebagai kontrol kepada atasannya, leadernya di sini pemimpin, di mana kalau pemimpin di sini melakukan semena-mena, bawahan bisa melakukan koreksi, sehingga terdapat kolaborasi antara kedua belah pihak, baik bawahan maupun atasan, demi tercapainya misi dan visi perusahaan. Contohnya seperti apa sih gaya kepemimpinan afirmatif itu? Misalnya, L adalah seorang manajer baru yang berada di perusahaan X, di mana L merupakan sosok yang disegani oleh bawahannya karena pembawaannya yang santai dan casual kepada seluruh bawahan maupun rekan sekerjanya. Dia pun juga tak segan untuk memuji OB-OB jika melakukan pekerjaan yang baik. Selain itu, dia juga sempat menyempatkan diri untuk mendengarkan dari aspirasi bawahannya dan sering sekali mengajak diskusi bawahannya ketika ingin mengambil suatu keputusan dan mengajarkan bawahannya untuk menjadi lebih baik dibandingkan dia. Akibatnya,
L ini menjadi sangat dipercayai oleh bawah-bawahannya, dan bawahan daripada L ini menjadi sangat loyal kepada L. Dan sewaktu L memutuskan untuk mundur dari jabatannya, banyak karyawan pun memberikan selamat kepadanya. Dari kedua contoh di atas, apa pelajaran yang bisa kita petik? Menjadi seorang pemimpin bukanlah sesuatu hal yang mudah. Pemimpin baik haruslah seseorang yang dapat berkomunikasi baik dengan bawahan, atasan, maupun kepada stakeholders, bukan dengan menggunakan kekerasan, intimidasi, maupun paksaan, namun dengan memberikan contoh, menginspirasi, dan membuat tim agar mempunyai visi yang sama dengan seorang pemimpin tersebut. Selain itu, leader haruslah seseorang yang dapat membuat terobosan, membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Contoh nyatanya adalah Pak Nadiem Makarim, seorang founder sekaligus CEO dari Gojek Indonesia, di mana selama masa kepemimpinan dia dari tahun 2010 sampai tahun 2019, beliau memperlakukan bawahannya sebagai suatu aset yang sangat berharga, menggerakkan karyawan-karyawannya agar mempunyai visi dan misi yang sama dengan Pak Nadiem. Sehingga kita bisa tarik mana yang akan kalian pilih, menjadi bos atau menjadi leader. Nama saya Jimmy, terima kasih.